Allah menjanjikan kepada orang yang beriman segala hal. Dan Allah sudah berjanji, ketika kebaikan kamu lakukan, maka kamu pun suatu saat akan memperoleh kebaikan yang aku janjikan. Cuma cara dan waktunya aku sendiri yang tahu untuk mewujudkannya. Kadang-kadang Allah membungkus kebaikan itu dengan bungkus yang kita tidak suka. Tetapi sesungguhnya yang di dalam, yang dibungkus, siapa jadi yang kita idam-idamkan. Kita belajar dari semesta ini. Sebetulnya sekarang bintang itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya karena hari sedang terang. Walaupun bintang itu jaraknya jauh melampaui jaraknya matahari, jaraknya bulan, tapi ketika malam sudah tiba, bintang itu ternyata kelihatan oleh kita. Ternyata terangnya bintang baru bisa kita lihat pada saat kita memasuki kegelapan. Mungkin saja kita diantarkan oleh Allah pada kegelapan tertentu, atau kita sendiri yang mengantarkan diri kita pada kegelapan tertentu. Ternyata ketika kita sudah melakukan yang disebut dengan kegelapan itu, kesadaran tentang terang itu muncul. Dan bisa jadi kita bisa melihat yang terang pada saat kita sedang berada dalam kegelapan. Kita baru merasakan betapa berartinya uang 1.000 ketika kita sedang tidak memiliki uang sama sekali. Tapi ketika sedang berlimpah uang yang 1.000 itu kita campakkan. Jadi ternyata kegelapan itu dibutuhkan dalam hidup. Orang-orang yang menyakiti kita dibutuhkan dalam hidup. Orang-orang yang melukai kita dibutuhkan dalam hidup. Itu sebabnya jangan terlalu banyak berpikir dalam hidup, tapi kerjakanlah apa yang kita bisa. Karena walaupun yang kita dapat dalam tanda kutip adalah kegelapan, justru lewat kegelapan kita bisa melihat yang terang benderang. Cerita saya tadi bisa ya, bisa tidak itu terjadi. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana kita belajar untuk menerima sesuatu yang dibungkus oleh Allah, yang kelihatannya tidak seperti yang kita ingin. Padahal sebetulnya ketika kita mau menerimanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lapang, siapa jadi yang kita inginkan itu ada di dalamnya. Bayangkanlah dengan kasus anak tadi. Dia akan mengalami penyesalan yang panjang. Bagaimana tidak? Dia tidak sempat meminta maaf kepada orang tua yang disakitinya. Bahkan kotak kitab suci itu dilemparkan dengan penuh amarah karena dia tidak menerima yang dia ingin. Itulah barangkali gambaran tentang kehidupan kita. Yang seperti anak yang diceritakan tadi, terlalu banyak kalau kita mau berbicara statistiknya. Terlalu banyak orang yang memiliki sifat seperti ini. Ketergesa-gesaan, cepat menilai, tidak sabar menerima sesuatu. Itulah gambaran dari betapa kita tidak cukup dewasa untuk bisa menerima kejadian demi kejadian dengan sikap bijak dan arif. Itu sebabnya setiap saat kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas kebijaksanaan kita, kualitas kearifan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang proaktif, tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Kadang menilai orang pun sering tergesa-gesa. Bahkan kita membeda-bedakan orang. Ini soleh, ini tidak soleh, cuman karena dari bungkusan luarnya. Ini baik, ini tidak baik, cuman karena dia melakukan tindakan yang kita suka atau melakukan tindakan yang tidak kita suka. Terus saja setiap hari kita memilih. Padahal siapa jadi? Ya, peningkatan kualitas diri diletakkan pada sesuatu yang kita tidak memilihnya. Bisa jadi itu. Saya ingin tunjukkan rahasia ini dalam Quran surat An-Nisa. Disilahkan semuanya melihat surat yang keempat. Kita akan kupas mulai dari ayat 94.
Syukur-syukur kalau kita bisa sampai pada puncaknya, ayat yang ke-103. Ayat 94 sampai ayat 103. Kalau saya tidak sempat menyelesaikannya dalam kajian kita hari ini, nanti saya mohon semuanya mengkaji sendiri supaya menjadi sempurna kajian kita. Surat An-Nisa ayat 94 sampai ayat 103. Saya tertarik untuk membacanya lebih awal ayat 103. Semoga nanti tersambung dengan ayat yang ke-94. Semoga setelah ini kita tidak mudah melempar kotak. Yang sesungguhnya dalam kotak itu bisa jadi ada sesuatu yang kita harapkan. Cuman karena bungkusnya tidak seperti yang kita ingin, kemudian kita lempar. Semakin mudah melemparkan yang Allah berikan pada kita, semakin kita tidak akan pernah mendapatkan yang kita ingin. Hati-hati, waspada, karena Allah selalu menguji kita. Baik, saya akan bacakan ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaitumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saya akan terjemahkan perlahan-lahan, mohon diperhatikan dengan seksama. Fa iza qadaitumus shalah, dan apabila kamu telah menunaikan, menegakkan, mendirikan salat, fazkurullah, tugasmu yang berikutnya adalah mengingat Allah. Kapan mengingatnya? Qiyaman, ketika kamu berdiri, wa qu'udan, ketika kamu duduk, wa ala junubikum, dan ketika kamu berbaring. Fa idzat ma'nantum, ada perkataan seperti itu di ayat berikutnya. Fa idzat ma'nantum wa aqimus shalah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu. Kenapa Allah harus berbicara seperti ini? Kok mendirikan salatnya harus pada saat kamu sudah merasa aman? Jadi mendirikan salat itu harus pada saat kamu sudah merasa aman. Orang-orang yang berpikirnya sempit, ya ini dikaitkan dengan zaman revolusi, ya kan? Jadi aman yang dimaksud adalah pada saat tidak terjadi perang. Biasanya dikaitkan dengan itu. Padahal ini sebetulnya berkaitan dengan sholat hakikat. Ada sholat secara syariat yang 17 rakaat, ada juga sholat hakikat yang sama-sama 17 juga, yang kemudian digambarkan dalam Quran surat Al-Isra dengan nomor surat 17. Surat Al-Isra itu nomor suratnya 17. Ya, 10 ditambah 7. Jadi apabila kamu telah merasa aman, baru dirikanlah sholat itu. Sholat yang mana? Kok mendirikannya harus pada saat kamu sudah merasa aman? Kalau di Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan, janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Kalau di dalam Injil dikatakan, janganlah ketika kamu sudah turun dari gunung, janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara yang mati. Banyak sekali ayat-ayat yang semacam itu, ya. Dan kalau kita jujur memahami ayat ini, sebetulnya ayat ini tidak sekedar berbicara sholat dalam pengertian yang biasa,
Tapi ini berbicara solat dalam pengertian yang luar biasa. Apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Sesungguhnya solat itu adalah sesuatu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi jelas menurut ayat ini yang bisa solat itu hanya orang-orang yang beriman. Solat yang itu, solat yang dilakukan ketika situasinya sudah aman. Kalau kita berguru kepada Injil, di dalam Injil dikatakan, janganlah kamu solat, janganlah kamu sembahyang seperti orang yang berpura-pura suci, karena kamu suka bersembahyang di rumah sembahyang atau di siku jalan. Jika kamu hendak bersembahyang, masuklah ke kamar dalammu dan pintu-pintumu hendaklah dikunci. Dan Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi itu kepadamu akan meluluskan. Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi itu kepadamu akan meluluskan. Ini menurut saya sangat luar biasa simetrinya dengan Quran surat An-Nisa ayat 103 yang baru saja kita bacakan. Tugas berikutnya setelah seseorang sholat yang ini adalah fazkurullah. Iya kan? Ini yang jadi masalah. Ketika sedang sholat tidak ingat sama Allah, apalagi setelah sholat tidak bisa mengingat kepada Allah. Tapi sholat yang ini adalah sholat yang menyebabkan seseorang fazkurullah, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itulah sholat yang hakikat. Dan sholat yang semacam ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah pada tahu. Itu puncaknya. Dan sekarang saya akan masuk mulai dari ayat yang ke-94. Dan nanti kita akan akhiri ya di ayat yang ke-103. Disilahkan melihat ayat yang ke-94-nya. Sebelum saya masuk ke sini, tolong direview lagi cerita yang tadi. Kenapa anak itu melakukan hal yang luar biasa kepada orang tuanya? Dasarnya cuma satu, karena dia menilai sesuatu dengan tergesa-gesa, tidak teliti. Dan saya kira sifat itu juga barangkali menjadi sifat kita juga, yang sering menilai sesuatu tergesa-gesa, apalagi menilai orang lain. Kita kadang-kadang suka mengatakan hati orang gak bisa diselami, tapi kita sering menilai hati orang dengan mengatakan kepada orang lain, orang itu riya ya. Padahal riya dan tidak riya itu bukan urusan kita, urusan hatinya orang. Katanya tidak bisa diselami. Dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati orang gak bisa diselami. Peribahasa itu cukup akrab dengan kita, tetapi terkadang kita sering menilai orang padahal kita tidak pernah bisa menyelaminya. Itu ketergesa-gesaan. Dan kalau ketergesa-gesaan itu masih menjadi sifat kita, itu artinya kita belum bisa sholat yang menyebabkan kita fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kita belum bisa sholat yang mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bisa mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mengingat dia di segala aktivitas, mengingat dia di segala situasi, tidak pernah melupakannya sama sekali. Baik, kita lihat ayat yang ke-94 ini dimulai dengan pernyataan, ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman. Jelas yang dihaikan di sini hanya orang-orang yang beriman. Idza darabtum fi sabilillah. Apabila kamu benar-benar berjalan di jalan Allah.
Jadi orang yang beriman itu juga belum tentu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Ini yang diceritakan adalah orang beriman yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Allahnya. Apabila kamu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Nah ini, maka hati-hatilah, ya kan? Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalau sungguh-sungguh mau berjalan di jalan Allah, karena ketidaktelitian, ya, ketidaksabaran dalam menilai sesuatu itu mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan seseorang. Biasanya orang yang buru-buru ujungnya pasti menyesal. Betul? Iya. Buru-buru menilai, buru-buru mengambil keputusan, apalagi mengambil keputusan pada saat kita tidak pada situasi yang sempurna, yang tenang, yang tentram, yang damai. Biasanya keputusan kita juga keputusan yang salah, keputusan yang akan berujung dengan penyesalan. Fatabayyanu, ya, tabayyun, berlaku telitilah, berlaku hati-hatilah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam padamu dengan pernyataan, kamu bukan seorang yang beriman. Ya. Ada orang lain mengucapkan salam kepada kita, kita tidak menjawabnya karena kita menilai orang dari sisi luarnya. Barangkali karena berbeda keyakinannya dengan kita. Apalagi barangkali karena berbeda bajunya dengan kita. Lalu ketika orang lain mengucapkan salam kepada kita, kita tidak menjawabnya. Terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa menilai orang. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, sifat yang semacam ini jangan dimiliki lagi oleh kita. Ya kan? Ini berbicara tentang akhlak. Mengucapkan selamat hari raya saja kepada orang lain yang berbeda dengan kita, yang hari rayanya berbeda dengan kita. Sampai hari ini barangkali kita masih belum cukup bisa untuk berlaku toleran yang semacam itu. Padahal mengucapkan selamat kepada orang lain yang berbeda baju dengan kita, insya Allah tidak akan mengubah keyakinan kita, tidak akan melukai akidah kita. Justru dengan seperti itu kita sedang menampakkan kelembutan kita. Dan nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Ya, lasta mu'minan, ya. Sesungguhnya kamu bukan seorang yang beriman. Justru ketika orang lain menyampaikan damai kepada kita, harusnya kita menilai dengan seksama bahwa pada dirinya ada kelembutan. Betul enggak? Pada dirinya adalah akhlak yang mulia. Betul enggak? Tapi kita tidak menjawabnya, karena penilaian kita yang terburu-buru. Kemudian di ayat berikutnya, tabtaguna aradal hayati dunya. Apalagi ketika kita melakukan itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Ya, menilai orang dari luarnya, salah lagi menilainya. Ketika orang mengucapkan salam kepada kita, kita tidak mau menjawabnya. Apalagi itu dikaitkan dengan urusan-urusan yang bersifat dunia. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, fa indallahi maghanimu katsiratun. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Ya. Begitulah jugalah
keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka berlaku telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini satu kata kunci yang harus kita ambil. Berlaku hati-hati, teliti ketika kita menilai orang lain. Ya. Oke, kita lihat ayat yang selanjutnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak mempunyai uzur. Uzur itu alasan mengapa dia duduk. Ya, dengan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang beriman ini menurut ayat ini ada dua. Ada orang yang beriman cukup merasa puas karena dia menyatakan sudah iman, tapi dia duduk saja. Bahkan duduknya dia tidak ada alasan yang membenarkan dia untuk duduk. Duduk yang dimaksud di sini adalah diam. Diam tidak berbuat. Dikiranya iman itu cukup saja sampai di situ. Padahal iman itu kan tasdikun bil qalbi. Itu masih duduk itu. Wa ikrarun bil lisan itu sudah mulai beraktivitas tapi baru lewat lisan. Wal amalun bil arkan, dan puncaknya iman itu adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nah, kira-kira tingkatan iman kita ada di mana? Saat ini kan kita sendiri yang tahu. Apakah kita ini iman yang duduk atau iman yang bergerak? Apa kita iman yang hanya duduk mencari-cari alasan untuk tidak berbuat? Atau kita terus mencari jalan untuk menang? Kita yang paling tahu. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak mempunyai uzur duduknya itu. Tidak ada alasan, kecuali dia duduk karena sakit, kecuali dia duduk karena dia tidak berdaya, kecuali itu. Tapi kita masih bisa berbuat, kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, tapi merasa puas dengan iman yang kita capai, lalu kita duduk. Kita sedang memenggal iman kita. Kita hanya tasdikun bil qalbi, tetapi kemudian tidak masuk pada wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Makanya iman itu kan puncaknya adalah kepedulian. Iman itu puncaknya adalah kepedulian. Baik, kita lihat yang berikutnya, ya. Bi amwalihim wa anfusihim. Yaitu jihadnya itu dengan harta mereka, juga dengan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Derajatnya bedanya cuma satu. Ya. Satu derajat yang dimaksud di sini jangan derajatnya ketika kita memutari lingkaran. Bukan derajatnya sudut. Satu derajat, yang satu rendah, yang satu tinggi, kan satu derajat. Yang satu mulia, yang satu hina, kan satu derajat. Betul nggak? Satu derajat. Ya, hati-hati. Oh, cuma beda satu derajat kok. Hati-hati. Ya, yang dimaksud derajat di sini adalah tingkatan, makomnya. Yang satu mulia, yang satu hina, yang satu tinggi, yang satu rendah, ya kan? Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas, satu derajat. Ya, yang satu lapang, yang satu sempit, kan satu derajat. Ya kan? Yang satu perangainya kusem, yang satu senyum, kan satu derajat. Betul? Satu derajat. Bedanya cuma sedikit. Makanya Allah selalu banyak bertanya di Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah beda orang yang buta dengan orang yang melihat?
Apakah beda orang yang tuli dengan orang yang mendengar? Apakah beda orang yang berbicara dengan orang yang bisu? Banyak sekali pertanyaan di Quran. Apakah beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Jelas beda, dan bedanya 1 derajat. Yang satu ibadahnya diterima, yang satu ibadahnya tidak terima. 1 derajat bedanya. Yang satu di surga, yang satu di neraka, kan 1 derajat bedanya. Betul nggak? Yang satu hidupnya damai, yang satu hidupnya terus saja menderita, kan 1 derajat bedanya. Betul? Iya. Nah, bedanya orang yang beriman duduk dengan yang orang yang beriman tapi terus bergerak. Bedanya juga cuma 1 derajat. Saya cuma khawatir saja, terlalu banyak orang yang mengatakan dirinya iman tapi duduk, tidak bergerak. Selamat sendiri. Ya, orang lain mau ikut nggak ikut ya terserah deh. Mau melangkah mengajak orang lain takut, ya kan? Takut. Takutnya cuma 1. Yang tadi itu, takutnya cuma urusan duniawi saja. Alasan-alasan duniawi yang menyebabkan dia takut. Takut orang lain nanti menjadi tidak baik pada saya. Takut orang lain tidak sama-sama lagi arisan dengan saya. Yang ditakutkan tuh alasannya alasan yang bersifat duniawi. Itu yang ada di ayat yang ke-94 tadi. Subhanallah. Beda ya? Kira-kira kita termasuk yang beriman duduk atau yang beriman bergerak? Atau diantaranya? Kadang duduk, kadang bergerak. Ya, diantaranya cuma banyak duduknya. Iya. Ya. Kan di sini dikatakan jihad itu cuma 2. Selalu saja bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Boro-boro jiwa. Harta aja takut kehilangan. Betul enggak? Kalau hari ini kita masih takut dalam berjihad di jalan Allah, takut kehilangan hartanya, apalagi takut kehilangan jiwanya. Itu sudah termasuk orang yang iman tapi duduk. Bedanya 1 derajat. Ya, yang duduk itu takut, tapi yang bergerak itu berani. Itu saja. Bedanya cuma 1 derajat. Yang satu takut, yang satu berani. Coba lihat, orang yang takut dengan orang yang berani beda. Beda segalanya. Beda pengalaman hidupnya. Ya, orang yang takut berbuat biasanya mencari alasan-alasan untuk tidak melakukannya. Tapi orang yang berani berbuat justru dia mencari jalan untuk melakukannya. Beda? Beda. Akibatnya apa? Orang yang takut kebanyakan mikir. Nah, orang yang berani melakukannya. Iya kan? Kita termasuk yang mana? Terus melakukannya atau terus memikirkannya? Oh, rencananya banyak, tapi hanya di pikirannya, tidak mencoba untuk memulainya. Itu bedanya orang yang iman duduk dengan orang yang iman tapi terus berjihad, terus bekerja keras. Ini yang dibicarakan iman. Saya tidak membicarakan bedanya orang yang tertutup dengan orang yang terbuka. Saya tidak membicarakan orang yang tidak beriman bedanya dengan orang yang beriman. Itu bukan tempatnya di sini. Karena di sini tempatnya membicarakan orang yang beriman, satu yang duduk, yang satu bergerak. Yuk. Lihat WC kotor, duduk atau bergerak? Ketika saya masuk ke sini, di luar sana ada plastik bekas es, itu di luar berantakan. Ada bekas cangkang rokok yang sudah kehilangan rokoknya, di situ berantakan. Ya, saya melihat itu tidak nyaman, ya saya ambil, saya masukkan. Begitu saya lihat WC di sana juga kotor sekali. Bagaimana kalau orang lain berjalan kemudian jatuh? Dan kita tahu ketika ada orang jatuh, oh karena WC-nya kotor, kita tahu karena kita tidak membersihkannya. Saya kira kita termasuk yang beriman tapi duduk. Orang yang beriman tapi pasif berbeda dengan orang yang beriman aktif. Beda. Saya kira perkembangan spiritualnya juga pasti berbeda.
Saya berulang kali mengatakan, untuk menjadi besar kita harus peduli pada hal-hal kecil. Ternyata melakukan hal kecil pun diperlukan kasih sayang yang besar. Nah, ini kan persoalan kasih sayang. Yang penting saya bisa lewat selamat, orang lain lewat ke situ nggak selamat ya nggak peduli. Itu berarti duduk itu. Beda orang yang imannya duduk dengan orang yang imannya terus bergerak. Lihat bedanya apa? Allah katakan di ayat berikutnya, wa kullan wa'adallahu husna. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan kebaikan. Makanya setiap kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Kalau buah itu tidak kita terima, belum kita terima hari ini, karena Allah sedang merencanakan waktu dan tempat yang tepat untuk memberikan kebaikan itu kepada kita. Dan Allah pasti akan merealisasikan janjinya. Cuman harus hati-hati aja. Ya. Karena surat lunas mobil itu yang diinginkan anak itu disembunyikan di dalam kitab suci. Anak ini memang belum ngaji, karena dia masih menganggap surat mobil lebih penting daripada kitab suci. Ya mungkin juga kita, karena melihat harganya. Quran kan harganya berapa? 30.000 sudah dapat, 30.000. Mobil nggak dapat. Dia sangat materialistik, masih di kesadaran materi. Lebih gegabah lagi, terkadang ayat suci ini sering dijadikan mas kawin. Dengan mas kawin, Quran dan seperangkat alat sholat. Ini dianggap main-main. Daripada Quran dan seperangkat alat sholat kemudian tidak konsisten, udah aja dengan mas kawin BMW keluaran terbaru gitu. Sesuatu yang nilainya tinggi kemudian menjadi rendah, kan direndahkan oleh pelakunya. Ya, baik. Jadi kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan kebaikan. Wa'adallahul husna. Subhanallah. Wa fadallallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk. Dengan apa? Ajran 'azima, dengan zatnya yang maha agung. Jadi mengapa sulit sekali kita mencapai ajron azima? Kenapa pengalaman saya kok di situ-situ saja? Padahal saya sudah termasuk yang beriman. Persoalan penting dari ayat ini, siapa jadi kita iman, tapi iman kita duduk. Iman kita tidak bergerak. Iman kita tidak berbuat. Iman kita baru tasdikun bil qalbi, belum masuk pada ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi terpenggal imannya hanya di wilayah qalbu saja. Saya ingin sampaikan, ternyata orang-orang yang baru sibuk di wilayah qalbu belum mengekstrapolasi ke wilayah ikrar bil lisan wal amalun bil arkan. Menurut saya, ya, orang itu tidak akan pernah mencapai ajron azim. Karena zatnya yang maha agung hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya.